Di sebuah desa kecil di pinggiran Wonogiri, berdirilah sebuah warung makan sederhana yang ramai dikunjungi orang dari berbagai penjuru. Pelang kayu tua bertuliskan Warung Nasi Ibu Gendut menggantung di depan bangunan berdinding bambu dan berlantai semen khas. Meski tampak kuno, warung itu tak pernah sepi. Dari pagi buta hingga larut malam, antrean panjang seakan tak pernah berhenti, yang membuat orang datang kembali bukan hanya karena murahnya, tapi karena rasa masakan Ibu Gendut yang luar biasa enak dan bikin nagih. Nasi hangat, sayur lodeh, sambal, bawang, dan terutama potongan daging empuk yang selalu menjadi favorit pelanggan. Entah digoreng, dibakar, atau dimasak semur, daging itu punya aroma yang menggoda dan rasa yang seolah menempel di lidah berhari-hari. Namun, di balik semua kelezatan itu, terdapat rahasia yang lama disembunyikan. Suatu malam, hujan mengguyur deras desa itu. Langit gelap, dan hanya lampu-lampu jalan yang redup menyinari suasana. Di balik jendela warung yang temaram, sesosok pria tua bernama Pak Wiryo Mantan, kepala dusun, duduk termenung sambil memperhatikan pelanggan yang keluar masuk. Sudah lama ia mencurigai sesuatu dari warung Ibu Gendut. Bukan hanya karena rasa dagingnya yang aneh, seperti bukan daging sapi, ayam, atau kambing, tetapi juga karena ia tak pernah melihat Ibu Gendut belanja ke pasar atau memasak di dapur. Pernah suatu hari ia sengaja datang lebih pagi sebelum warung buka. Tapi warung itu sudah siap saji, lengkap dengan nasi panas dan lauk hangat. Anehnya, tidak ada aroma masakan tercium dari arah dapur. Iki ora lumrah, gumam Pak Wiryo lirih. Ini tidak wajar. Desas-desus mulai beredar. Salah satu warga, Mbok Ranti, mengaku pernah mendengar suara aneh di belakang warung saat lewat tengah malam. Suara seperti rintihan dan erangan, bercampur bau anyir menyengat yang membuat perut mual. Aku pikir itu kucing mati, tapi baunya seperti darah segar. Dan ada suara cewek nangis pelan, kata Mbok Ranti sambil gemetar saat menceritakan kepada warga lain. Beberapa remaja iseng pernah mencoba mengintip dapur Ibu Gendut dari celah samping tembok, tapi yang mereka lihat hanyalah dapur kosong, bersih tanpa alat masak. Tidak ada kompor, tidak ada wajan, hanya satu pintu kayu tua yang selalu tertutup rapat pintu menuju ruangan belakang yang tidak pernah dibuka siapapun. Cerita semakin menyeramkan ketika seorang pemuda bernama Bagas, mahasiswa jurusan kuliner, magang selama seminggu di warung. Itu awalnya ia sangat bersemangat, berharap bisa belajar resep legendaris Ibu Gendut. Namun di hari ketiga, ia mulai mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan ke ruang belakang warung, di mana ia mendengar suara orang merintih kesakitan. Saat pintu kayu terbuka, dalam mimpinya, ia melihat tubuh-tubuh manusia tergantung terbalik. Darah menetes ke dalam ember besar. Di tengah ruangan, Ibu Gendut berdiri dengan sorotan mata kosong dan pisau besar berlumuran darah di tangannya. Bagas terbangun dengan tubuh penuh keringat dan leher yang terasa nyeri, seolah ada seseorang yang mencekiknya dalam tidur. Keesokan harinya, ia langsung mengundurkan diri dan tak pernah kembali. Tak banyak yang tahu dari mana asal Ibu Gendut. Ia sekitar 5 tahun lalu membuka warung begitu saja. Tidak pernah bersosialisasi dengan warga, tidak pernah ikut arisan, bahkan tidak pernah terlihat keluar rumah selain saat melayani pelanggan. Rambutnya selalu disanggul ketat, wajahnya bulat tanpa ekspresi, dan suaranya serak dalam seperti bisikan. Beberapa orang tua desa mengaku pernah mendengar nama Ibu Gendut disebut-sebut dalam cerita pesugihan kuno dari Gunung Lawu, di mana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dan kenikmatan duniawi dengan imbalan nyawa manusia. Tumbal puncaknya terjadi ketika seorang anak kecil
hilang secara misterius tak jauh dari warung itu. Warga mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Malam itu, warung tetap buka seperti biasa. Dagingnya justru terasa lebih empuk, lebih gurih dari biasanya. Pak Wiryo yang datang malam itu langsung menyadari sesuatu. Daging ini terlalu halus, seperti bukan hewan. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia tak sanggup menelan lagi. Suasana warung tetap ramai. Tawa para pelanggan bersahutan. Tapi di balik dapur yang diam dan ruangan belakang yang gelap, ada sosok hitam besar menatap dari sudut ruang dengan mata merah menyala dan lidah menjulur panjang. Menunggu tumbal berikutnya, warung nasi Ibu Gendut tetap buka setiap hari. Dan bagi mereka yang makan di sana, mungkin satu persatu akan jadi bagian dari menunya. Hujan masih turun sejak malam sebelumnya, membuat desa di pinggiran Wonogiri itu tampak murung dan suram. Jalanan becek, kabut turun tipis, menyelimuti pohon-pohon di tepi desa. Di balik suasana itu, warung nasi Ibu Gendut tetap buka seperti biasa, ramai, penuh, dan aroma masakannya terus menguar memikat siapapun yang lewat. Namun tidak semua orang datang karena lapar. Kedatangan orang asing pagi itu, seorang pria muda bernama Bayu, datang dari luar kota. Ia seorang jurnalis dari Solo yang tertarik menelusuri desas-desus tentang warung legendaris yang katanya menyimpan rahasia gelap. Ia mendengar cerita itu dari forum misteri di internet yang menyebutkan dugaan pesugihan dan hilangnya beberapa warga secara misterius. Bayu datang dengan kamera kecil, tersembunyi di kancing bajunya, dan alat perekam suara di saku. Ia berniat menyelidiki lebih dalam, berharap bisa mengungkap kebenaran dan menuliskannya sebagai artikel investigasi. Saat tiba di warung itu, ia langsung disambut senyum datar Ibu Gendut. "Silakan Mas, duduk saja. Mau nasi dengan daging semur?" Suara Ibu Gendut serak, seperti bisikan yang menggema. Bayu mengangguk sambil menatap sekeliling. Banyak pelanggan makan dengan lahap, seperti kesurupan rasa lapar. Mulut mereka mengunyah cepat, mata mereka kosong. Sesekali mereka tersenyum sendiri, seolah masakan itu membawa mereka ke alam mimpi. Namun yang lebih mengganggu, Bayu menyadari bahwa tidak ada satupun lalat atau bau amis di dekat makanan. Padahal di warung lain pasti ada. Semua terlalu sempurna, terlalu bersih. Bayu memutuskan untuk tinggal di desa itu beberapa hari. Ia menyewa kamar di rumah warga bernama Pak Topo, yang rumahnya hanya 100 meter dari warung. Malam pertama, ia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di ruangan gelap penuh jeruji besi, dengan tangisan dan rintihan di sekelilingnya. Pau, daging mentah bercampur darah begitu menyengat. Di ujung ruangan, sesosok wanita berbadan besar berdiri membelakanginya, memegang pisau besar berlumuran darah. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, separuh wajahnya seperti terbakar. Matanya kosong dan lidahnya menjulur panjang menjilat darah dari pisau. Bayu terbangun dengan napas tersengal. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, ia melihat jejak kaki basah menuju ke arah tempat tidurnya. Keesokan harinya, desa kembali geger. Seorang anak perempuan bernama Sari, usia 10 tahun, hilang sejak sore. Terakhir terlihat sedang main lompat tali bersama teman-temannya dekat halaman warung. Setelah itu, menghilang begitu saja. Pencarian dilakukan. Warga menyisir sawah, sungai, dan semak belukar. Tapi tidak ada tanda-tanda. Malamnya, suara tangisan perempuan terdengar samar dari arah warung, meski warung sudah tutup. Bayu yang ikut pencarian mulai curiga. Ia memutuskan menyelinap ke area belakang warung tengah malam, berbekal senter dan kamera. Lewat celah pagar bambu, Bayu mengendap hingga ke bagian belakang warung. Dapur warung tampak gelap, tak ada cahaya, tapi pintu tua di bagian belakang terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk.
dengan tangan gemetar. Bayu mendorong pelan pintu itu. Ruangan di dalam gelap dan dingin. Lantai tanah, bau anyir menusuk hidung. Di ujung ruangan ada altar batu dengan lilin-lilin hitam yang menyala pelan, serta patung kecil hitam menyerupai sosok buto bertanduk dengan darah mengering di sekelilingnya. Namun yang paling membuat Bayu nyaris muntah adalah sebuah kandang besi besar, dan di dalamnya ia melihat sesuatu bergerak. Anak kecil, Sari, lehernya terikat kain merah, tubuhnya gemetar, dan mulutnya disumpal. Ia masih hidup. Bayu melangkah mundur, tapi kakinya menginjak tulang kecil, mungkin tangan atau jari, dan bunyinya menggaung di ruang hening itu. Kairere, tiba-tiba terdengar suara kaki diseret di lorong belakang. Lilin bergetar, aroma belerang dan darah mendadak makin pekat. Ibu gendut muncul dari balik kegelapan, tapi kali ini wajahnya berbeda. Bayu menahan napas saat melihat mata ibu gendut menyala merah. Kulitnya mulai terkelupas memperlihatkan daging hitam gosong, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Ia tidak berjalan, tapi melayang perlahan. Tubuhnya gemetar seperti disusupi makhluk lain. Kau sudah melihatnya, artinya kau akan jadi tumbal berikutnya. Suaranya kini bukan suara manusia, berat, bergaung, dan menembus kepala Bayu seperti dengungan ribuan lebah. Bayu berlari, tersandung, menggenggam kamera Aratorat sambil menendang pintu keluar. Ia berhasil keluar dari warung, lari terseok ke arah rumah Pak Topo. Namun sebelum sampai, ia pingsan tepat di depan rumah, dengan leher memar seperti dicekik. Keesokan harinya, warga menemukan Bayu tak sadarkan diri, dan Sari masih belum ditemukan. Warung ibu gendut tetap buka seperti biasa, lebih ramai dari sebelumnya, dan daging semur hari itu terasa luar biasa lezat. Hari ketiga sejak anak kecil bernama Sari hilang. Cuaca di desa belum berubah. Awan mendung menggantung rendah seperti menutup matahari dari menyentuh tanah Wonogiri. Angin berhembus dingin dan menusuk, membawa aroma basah tanah. Bercampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bau anyir samar seperti darah yang belum kering. Warung nasi ibu gendut tetap buka seperti biasa. Pelanggan makin banyak, datang dari luar kota. Bahkan mobil pribadi mulai terlihat parkir di depan warung yang dulu hanya dikenal warga lokal. Namun, di balik kelezatan dan ramainya warung itu, kejahatan yang tak kasat mata sedang tumbuh, menuntut korban demi korban baru. Bayu mulai tersadar. Bayu, jurnalis muda yang sebelumnya mencoba menyusup ke ruang rahasia warung, kini terbaring lemah di rumah Pak Topo. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan lehernya membiru seperti dicekik. Pak Topo dan istrinya mengira Bayu hanya demam tinggi karena masuk angin atau ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Bayu telah melihat sisi tergelap dari warung itu, wujud asli ibu gendut, altar darah, dan kandang besi tempat tumbal manusia dikurung. Saat sadar, Bayu langsung teriak histeris, "Anak itu masih hidup!" Daya di belakang warung. Mereka sembelih manusia. Itu bukan warung biasa, itu neraka. Namun warga hanya menganggapnya stres. Tidak ada yang percaya. Hingga malam itu, bayangan di jendela Pak Topo bangun tengah malam karena suara gaduh di luar rumah. Suara itu seperti suara anak kecil menangis lirih. Ia mendekati jendela dan melihat ke arah jalan kecil menuju warung. Di bawah cahaya redup tiang listrik, ia melihat sosok anak perempuan kecil berdiri basah kuyup. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Sari. Tapi ada yang aneh. Di belakang anak itu berdiri bayangan besar, hitam, besar. Bentuknya tak manusiawi, seperti makhluk bertanduk dengan tangan panjang menjulur ke arah leher Sari.
saat Pak Topo membuka pintu. Sosok itu menghilang. Tak ada siapa-siapa di luar. Perjanjian terungkap malam berikutnya. Bayu yang mulai pulih memutuskan menyelidiki lebih lanjut dengan bantuan Pak Topo. Ia menunjukkan rekaman dari kamera kecil yang sempat disembunyikannya di dalam bajunya waktu ia menyelinap ke warung. Rekaman itu buram, tapi suara-suara di dalamnya sangat jelas. Ada suara ibu gendut membaca sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Ada tangisan anak kecil dan ada suara seperti tawa, namun bukan tawa manusia. Tawa itu berat, menggema, dan basah, seperti dari makhluk bertenggorokan darah. Bayu juga menemukan potongan gambar altar dengan patung kecil hitam dan ukiran tulisan Kawula nyuwun sugih nyediakake daging manungsa saben purnama, lamun ora kawula dewe bakal ditumbal. Hamba memohon kekayaan menyediakan daging manusia setiap purnama. Jika gagal, hamba sendiri akan menjadi tumbal. Itulah perjanjian darah yang dibuat ibu gendut dengan makhluk dari alam lain. Ritual purnama malam itu adalah malam purnama. Bulan bundar menggantung seperti mata yang mengawasi dari langit. Warung tutup lebih awal. Lampu-lampu dipadamkan dan suasana menjadi sangat sunyi. Bayu dan Pak Topo memutuskan mengintai dari kejauhan. Dari balik semak di belakang warung, mereka melihat sesuatu yang akan menghantui mereka seumur hidup. Ibu gendut berdiri di tengah altar darah. Tubuhnya kini besar dan membengkak seperti mayat yang tenggelam. Rambutnya terurai, wajahnya hancur dan menghitam. Di hadapannya, Sari diikat di atas batu datar. Sekelompok orang entah siapa berdiri melingkari altar. Mereka mengenakan kain hitam dan wajah mereka ditutup topeng kayu dengan ukiran menyeramkan. Ibu gendut mulai melantunkan mantra. Udara bergetar. Tanah di bawah mereka berdenyut pelan. Dari bayangan pepohonan muncul makhluk mengerikan. Tinggi hampir 2 meter. Bertanduk, kulit bersisik, dengan perut terbuka, menampakkan organ-organ yang masih bergerak. Makhluk itulah yang menjadi penuntut pesugihan. Bayu hampir berteriak, tapi Pak Topo menutup mulutnya. Mereka hanya bisa menyaksikan, tak berani bergerak. Namun tepat saat pisau ibu gendut akan turun ke dada Sari menjerit sekuat tenaga, dan jeritan itu membuat bulan mendadak tertutup awan. Angin kencang datang, lilin padam, dan dalam gelap itu makhluk pesugihan mengaum marah. Telinga Bayu berdarah. Warga di desa mendengar suara ledakan dari arah warung, disusul bau daging terbakar yang sangat kuat. Saat warga berlarian ke arah warung, mereka hanya menemukan bangunan yang sudah hangus sebagian. Ibu gendut menghilang. Altar dan ruangan belakang hilang seperti tak pernah ada. Tapi Sari ditemukan di pinggir jalan, pucat, lemah, tapi masih hidup. Bayu menghilang 2 hari kemudian, dan kameranya ditemukan di halaman rumah Pak Topo. Isi rekamannya hanya suara nafas berat dan suara ibu gendut berbisik. Sudah 2 minggu sejak peristiwa mengerikan di warung nasi ibu gendut terjadi. Warga desa masih terdiam dalam ketakutan. Bangunan warung itu kini tinggal puing gosong, ditutupi garis polisi yang nyaris tidak digubris lagi. Warga lebih memilih menghindari lokasi itu. Bahkan anak-anak tak lagi bermain di sekitar jalan kecil yang dulunya ramai oleh pelanggan warung. Bayu, jurnalis muda, menghilang setelah malam purnama. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya kameranya yang tertinggal dengan rekaman terakhir yang membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Sari, anak kecil yang berhasil diselamatkan, belum bisa berbicara. Setiap malam, ia menggigil dan menangis dalam tidur. Kata terakhir yang ia bisikan sebelum trauma merampas suara dari tenggorokannya hanyalah, makhluk itu belum selesai makan. 4 minggu setelah kejadian itu, di sebuah daerah kota tua di Solo,
muncul warung makan baru. Lokasinya berada di sudut jalan yang jarang dilewati orang, dekat rel kereta yang sudah tidak aktif. Warung itu diberi nama Segulemu Emi Beka Induci, yang artinya nasi gemuk bu gendut. Bangunannya sederhana, tapi bersih. Papan nama dari kayu jati tua menggantung. Aroma masakan menggoda, menyebar jauh, bahkan ke genggang terdekat. Anehnya, meski belum pernah promosi, warung itu langsung ramai. Rasa makanannya terlalu lezat. Orang yang makan di sana selalu kembali keesokan harinya. Bahkan ada pelanggan yang mulai makan 2 kali sehari di sana. Beberapa pekerja kantoran mulai terlihat makin lemas, pucat, tapi tetap datang makan dengan wajah kosong dan senyum aneh di bibir mereka. Dan tak ada yang menyadari bahwa wajah wanita yang melayani di warung itu sangat mirip dengan ibu gendut. Gadis bernama Rani adalah mahasiswi semester akhir jurusan antropologi dari Universitas Negeri di Solo. Ia tertarik meneliti fenomena pesugihan dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Saat membaca forum-forum horor dan artikel lama tentang warung nasi ibu gendut, ia mulai mencium keanehan ketika menemukan foto warung lama dan membandingkannya dengan warung baru yang viral karena makanannya. Wajah pemiliknya sama. Rani pun menyamar sebagai pembeli. Ia datang malam hari, memesan seporsi nasi lemu dengan semur daging. Sambil makan, ia memperhatikan dapur dari celah jendela kecil. Dan ia menyadari satu hal. Tidak ada api, tidak ada suara menggoreng, tidak ada bau masakan dari dapur. Sama seperti warung di Wonogiri, pelanggan yang hilang dalam seminggu. 3 orang pelanggan warung Segolemu Mbok Ndut dilaporkan hilang secara misterius. Mereka semua adalah pelanggan tetap dan semuanya terakhir terlihat makan malam sendirian di warung itu. Keluarga mereka melapor ke polisi, tapi tidak ditemukan petunjuk. Warung tetap buka seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Namun pada malam Jumat Kliwon, seorang gelandangan ditemukan tak bernyawa di belakang warung. Tubuhnya rusak, kulitnya terbuka seperti dikelupas paksa, dan matanya hilang. Pihak berwajib mencoba menutupi, tapi Rani, yang diam-diam mengikuti perkembangan itu, tahu bahwa ritual pesugihan belum berhenti. Ia hanya berpindah tempat penampakan. Sosok tanpa wajah Rani memutuskan menginap semalam di rumah kosong tua yang terletak persis di seberang warung. Dari jendela loteng, ia memantau aktivitas warung dari kejauhan. Pukul 2 dini hari, warung sudah gelap, tapi pintu belakangnya terbuka. Perlahan, Rani yang mengintip lewat celah jendela melihat sosok wanita besar keluar dari warung. Tubuhnya bungkuk, kulitnya kehitaman, tapi wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut lebar yang menyeringai. Di belakang wanita itu, makhluk hitam tinggi muncul, menggeliat seperti asap yang padat. Ia menggandeng seseorang yang meronta seorang pria muda. Tubuhnya terikat dan mulutnya disumpal kain. Rani menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan. Ia menyadari sesuatu. Perjanjian darah belum berakhir. Warga tak percaya. Rani mencoba memperingatkan warga sekitar, termasuk pemilik kios dekat warung, tapi tak ada yang percaya. Mereka beleng, itu cuma cerita kampung, jangan bikin heboh. Toh kita nggak lihat sendiri. Rani akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi. Namun saat kembali untuk mengecek warung bersama petugas keesokan harinya, warung itu sudah kosong. Tak ada kursi, tak ada meja, bahkan papan nama pun hilang. Hanya tanah basah dan bau amis yang tertinggal. 3 hari setelah warung itu menghilang, Rani menemukan selembar kertas lusuh tergeletak di depan pintu kosnya. Di atasnya ada tulisan tangan dengan tinta merah. Kowe wis ngerti, saiki giliranmu. Kamu sudah tahu, sekarang giliranmu. Malam itu, Rani bermimpi berada di altar batu yang sama seperti yang diceritakan Bayu. Di sekelilingnya,
terdengar suara puluhan orang menggumam, dan sosok ibu gendut berdiri di ujung ruangan tanpa wajah, dan dari kegelapan sesuatu bergerak mendekat. Langit di kota Solo sore itu tampak kelabu. Gerimis turun halus, mengguyur atap-atap tua dan jalan-jalan yang mulai sepi. Suara klakson kendaraan terasa jauh, seperti teredam oleh kabut yang perlahan menyelimuti kota. Suasana menjadi asing, tenang, tapi mencekam. Di sudut kamar kosnya yang sempit, Rani duduk diam, menatap lembaran kertas lusuh bertuliskan, "Kowe wis ngerti. Saiki giliranmu. Kamu sudah tahu. Sekarang giliranmu." Tulisan itu terus bergema di kepalanya. Ia tidak tahu siapa yang menaruhnya, tapi ia tahu satu hal. Ibu gendut tahu dirinya. Mimpi yang menjadi nyata malam itu, Rani kembali bermimpi buruk. Ia berada di dalam sebuah ruangan gelap, dingin, dan lembab. Di hadapannya ada piring nasi dan semur daging yang mengeluarkan asap tipis. Di sekelilingnya, suara bisikan tak henti-henti terdengar. "Makanlah, makanlah, agar kau menjadi bagian dari kami." Rani melihat tangannya mulai bergerak sendiri, meraih sendok, lalu menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Saat daging menyentuh lidahnya, ia merasa seperti ditarik ke dalam lautan darah. Tubuhnya berat, jantungnya berdetak makin lambat. Ia berteriak dalam hati, tapi tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa menangis saat ia melihat ke sekeliling meja. Semua yang duduk di sana adalah orang-orang yang sudah hilang, termasuk Bayu dan pelanggan-pelanggan warung si Golemu yang tak pernah kembali. Dan di ujung meja, ibu gendut duduk diam dengan senyum penuh darah. Pelarian Rani bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya sesak dan perutnya mual. Ia tahu waktu sudah hampir habis. Ia tidak bisa menunggu. Ia memutuskan untuk keluar dari kota, melarikan diri sejauh mungkin. Ia mengemasi barang secukupnya, membawa laptop berisi semua data dan rekaman investigasi tentang warung pesugihan itu. Namun saat ia membuka pintu kosnya, lorong luar sudah kosong, sepi, dan gelap. Lampu mati, suara kendaraan tak terdengar. Pintu-pintu kamar lainnya tertutup rapat, seperti tak pernah dihuni. Rani melangkah perlahan di lorong sempit itu. Jantungnya berdetak tak karuan. Dan dari ujung lorong, terdengar suara sendok beradu dengan piring. Plan berulang, seirama dengan bisikan halus. "Sajen, durung rampung. Awakmu panganan paling akhir. Sajian belum selesai. Kau adalah makanan terakhir." Rani lari sekengkeng-kengkengnya keluar kos. Jalanan kosong. Kota seperti berubah menjadi bayangan mati. Tak ada satupun kendaraan, toko, atau manusia lain. Namun di tengah kabut, ia melihat satu bangunan kecil berdiri terang benderang. Warung Sego Lemumbo Endut. Padahal warung itu seharusnya sudah lenyap. Pintu warung terbuka sendiri saat ia mendekat. Dari dalam, cahaya kuning temaram menyala. Meja-meja tersusun rapi. Makanan sudah siap saji. Dan di tengah ruangan ada satu meja bundar dengan satu kursi kosong yang seolah menunggunya. Duduk mengelilingi meja itu, sosok-sosok yang Rani kenali. Bayu, anak-anak yang hilang pelanggan-pelanggan yang dilaporkan lenyap. Dan terakhir, Sari. Tapi wajah mereka semua pucat. Mata mereka kosong. Dan senyum mereka kaku, seperti dipaksa. Di belakang mereka, berdiri ibu gendut. Kali ini, wujudnya sepenuhnya telah berubah. Tubuhnya besar membusuk, dagingnya sobek di berbagai tempat, dan darah terus menetes dari mulutnya yang lebar. Ia tidak berbicara dengan mulut, tapi suaranya langsung menghantam kepala Rani. "Kowe sing terakhir. Wektu dahar wis tekan. Kau yang terakhir." Waktu makan telah tiba. Rani mulai berteriak, "Aku tidak akan makan. Aku bukan tumbal." Ia mundur,
tubuhnya bergetar hebat, tapi warung itu tiba-tiba menutup sendiri. Dindingnya bergerak seperti daging hidup. Kursi-kursi menggeser sendiri, membentuk lingkaran, menjebaknya di tengah. Meja bundar di tengah terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul seonggok tubuh manusia yang masih berdarah. Itu tubuh Bayu. Rani menjerit. Tapi saat ia menoleh ke arah Bayu yang duduk tadi, sosok itu sudah hilang, dan terdengar bisikan itu lagi. Lebih dekat, makan. Atau mania, bagian dari daging. Selanjutnya, dengan kekuatan terakhirnya, Rani meraih korek api dari dalam tasnya. Ia menyulut gorden warung yang terbuat dari kain tua. Api menyambar cepat, menyebar ke meja, kursi, dan seluruh bagian bangunan. Sosok-sosok duduk tetap diam. Mereka tidak bergerak, bahkan saat api menyentuh kulit mereka. Ibu gendut berdiri, mengaum. Dengan suara rendah dan menyayat, api mulai membakar tubuh Rani. Ia menangis, tapi tersenyum, karena ia tahu ia lebih memilih terbakar daripada menjadi bagian dari makanan iblis. Esok harinya, warga menemukan abu hitam di bekas bangunan tua dekat rel kereta. Tidak ada tanda kebakaran besar, hanya aroma daging terbakar samar yang masih tertinggal di udara. Polisi tidak menemukan apapun kecuali satu sendok logam yang masih hangat tertancap di tanah. Warung Sigo Lemumbo Endut tak pernah terdengar lagi. Namun di kota lain, sebuah warung baru mulai dibicarakan. Warung kecil dengan rasa masakan luar biasa, dan pemiliknya seorang perempuan gemuk yang selalu tersenyum. Sudah 3 bulan berlalu sejak kebakaran misterius di sebuah bangunan tua dekat rel mati kota Solo, tempat warung Sigo Lemumbo Endut pernah berdiri. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti yang jelas, hanya sisa tanah hangus dan bau daging terbakar samar yang tak kunjung hilang. Banyak yang mengira kisah mengerikan itu sudah berakhir, tapi teror rupanya hanya mengendap untuk mencari tempat baru. Kemunculan warung baru di sebuah kota kecil di pinggiran Purworejo. Sebuah warung makan baru tiba-tiba menarik perhatian warga. Namanya Warung Rasa Leluhur. Pemiliknya seorang wanita gemuk berkulit pucat dan bersanggul rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Ginem, keturunan tukang masak kerajaan Jawa Tempo dulu. Katanya, anehnya, ia tidak pernah terlihat datang dari manapun. Tidak ada yang melihat saat warung itu dibangun. Tahu-tahu warung itu sudah berdiri, lengkap dengan meja dan dapur bersih. Warung itu langsung ramai karena makanannya terlalu lezat untuk ukuran warung kecil pinggiran kota. Tapi pelanggannya tak pernah sama 2 kali. Kehilangan yang berulang 2 minggu sejak warung itu dibuka. Mulai terdengar kabar ganjil. Seorang guru honorer yang biasa makan siang di sana hilang tak pulang. Seorang sopir ojek online pun dikabarkan tak bisa dihubungi sejak mengantar pesanan ke warung itu. Namun anehnya, tak ada yang berani menuduh apa-apa. Warung itu terlalu baik, pemiliknya ramah, dan tak ada bukti. Tapi seorang pemuda bernama Ardi yang bekerja di kantor desa mulai mencium bau busuk di balik kelezatan makanan Bu Ginem. Ardi yang curiga Ardi adalah keponakan Pak Lurah, dan kebetulan ia juga suka menulis blog misteri. Saat melihat pola hilangnya orang-orang, ia langsung teringat pada kisah warung pesugihan Ibu Gendut yang dulu ramai di internet, terutama artikel tentang jurnalis bernama Bayu yang hilang secara misterius. Ia membandingkan foto-foto lama Ibu Gendut dengan wajah Bu Ginem. Meski Bu Ginem tampak sedikit lebih muda dan bergaya modern, struktur wajah, bentuk mata, dan senyumnya nyaris identik. Ardi pun memutuskan menyelidiki resep yang tak biasa. Suatu malam, saat warung telah tutup, Ardi menyelinap ke balik dapur dengan ponsel dan senter kecil. Ia berharap bisa menemukan petunjuk, tapi dapurnya terlalu bersih. Tak ada bekas masakan,
Tak ada alat dapur yang biasa digunakan. Hanya ada satu lemari kayu besar di sudut ruangan. Lemari itu terkunci di dindingnya. Tergantung sebuah buku lusuh berisi catatan tangan. Ardi membuka halaman pertamanya. Tulisannya ditulis dengan darah. Dan judulnya membuat tengkuknya merinding. Resep abadi dari neraka, halaman demi halaman. Berisi resep-resep aneh. Tengkleng ruh murka, rawon darah dingin, semur jiwa anak suci sambal tangis. Terakhir semua resep mencantumkan satu bahan utama, daging manusia yang tidak berdosa. Tertangkap tiba pintu belakang tertutup sendiri. Suasana mendadak dingin. Center Ardi meredap. Ia berbalik dan di hadapannya berdiri Buginem. Tapi bukan dengan wajah ramah seperti biasa. Kulitnya mulai mengelupas. Giginya tajam, dan dari ujung matanya mengalir darah hitam pekat. Aku sudah lama menunggu. General Siang suka mencampuri urusan dunia orang mati. Ardi mundur, tergagap, tapi tubuhnya terasa berat. Ia tak bisa bergerak. Buginem mengangkat tangan, dan dari balik lemari kayu terdengar erangan lirih. Lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya tergantung potongan tubuh manusia. Sebagian sudah berubah warna, sebagian masih segar, seolah baru dipotong hari itu. Ardi ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Buginem mulai melantunkan mantra. Dinding warung berubah menjadi merah tua. Bau darah menyeruak. Lantai menjadi tanah basah yang lengket seperti lumpur daging. Satu persatu sosok korban masa lalu muncul dari kegelapan. Ada Bayu, ada Rani, ada pelanggan-pelanggan lama. Wajah mereka kosong, kulit mereka putih pucat. Mereka duduk di meja panjang, menunggu makanan disajikan. Ardi ditempatkan di tengah ruangan. Di hadapannya, sebuah piring putih bersih sudah siap. Di atasnya, tangannya sendiri. Ia menangis dalam diam. Namun ketika Buginem hendak memotong leher Ardi, tiba-tiba alarm ponselnya berbunyi. Suara itu keras, menggema, dan seolah menyentak kesadaran Ardi. Seketika, ruangan berguncang, bayangan-bayangan mulai menjerit. Altar, darah retak, dan Buginem meraung keras. Ardi, yang entah bagaimana bisa bergerak kembali, mengambil buku resep abadi dari neraka, dan melarikan diri keluar warung. Begitu kakinya keluar dari pintu, warung itu lenyap, benar-benar lenyap. Ardi kini tinggal jauh dari kota, hidup dalam persembunyian. Buku resep itu masih disimpannya. Ia berniat menghancurkannya, tapi setiap kali mencoba, halaman-halaman buku itu selalu utuh kembali. Ia menulis semua kisah ini dalam blog misteri miliknya, berharap ada yang membaca, mempercayai, dan waspada, karena di akhir buku itu tertulis, jika daging tak lagi tersedia, warung akan berpindah. Jika kau membaca ini, maka kau sudah jadi bagian dari resep berikutnya. Dan sejak itu, Ardi sering melihat wanita gemuk berambut sanggul berdiri di seberang rumahnya, tersenyum, menunggu. Hujan deras turun malam itu. Petir menyambar tak henti. Seakan langit sendiri ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Di sebuah desa kecil di daerah lereng Merapi, warga dikejutkan oleh kemunculan sebuah warung keliling. Yang unik, bukan gerobak biasa seperti tukang bakso atau mie ayam. Warung ini ditarik dengan gerobak kayu besar beroda besi, dihias kain batik merah dan lampion kuning redup. Pelangnya bertuliskan dengan tinta hitam menyala, warung gendut keliling, rasa yang tak terlupakan. Dan yang lebih mencolok, pemilik warungnya adalah wanita gemuk bersanggul rapi. Ia tersenyum lebar, menatap siapa saja yang lewat, seperti mengenali mereka sejak lama. Wajahnya berbeda, namun auranya sama. Ardi tak bisa lari lagi sejak berhasil melarikan diri dari warung Buginem dan menyimpan buku resep abadi dari neraka.
hidup Ardi tidak pernah sama. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari balik lemari, tangisan, bisikan, dan kadang suara sendok jatuh. Buku itu, entah bagaimana, tidak bisa dibakar, tidak bisa dicacah, dan tidak bisa dibuang. Jika dibuang, ia selalu kembali ke kamar Ardi. Jika dibakar, api padam sendiri. Yang lebih mengerikan, sejak malam pertama ia membawanya, ada satu halaman kosong di akhir buku. Dan setiap malam, tulisan merah akan muncul perlahan. Resep terakhir, daging penulis Ardi. Sadaria adalah menu pamungkas, karena dialah satu-satunya saksi hidup yang tahu segalanya. Dan karena itulah, warung keliling itu muncul, mendekat. Desa yang terjebak warung gendut keliling mulai menetap di desa itu setiap malam Jumat Kliwon. Penduduk desa awalnya gembira karena makanannya lezat, murah, dan selalu tersedia meski malam larut. Namun, setelah minggu kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang kakek tua ditemukan mati kaku dengan mulut penuh nasi dan daging, meski tubuhnya seolah baru saja makan beberapa detik lalu. Seorang remaja perempuan ditemukan pingsan dengan mata melotot, menggenggam sendok yang patah, dan terus menggumam, "Enak, enak sekali, aku mau lagi." Dan setiap malam, satu orang desa tak pernah terlihat lagi. Warga mulai takut, tapi tak bisa menolak warung itu. Setiap pagi, mereka terbangun dengan rasa lapar tak tertahankan. Lapar yang hanya bisa dipuaskan oleh masakan warung gendut itu. Ardi menghadapi takdir Ardi tak tahan lagi. Ia memutuskan kembali ke desa itu, membawa buku terkutuk yang selama ini menghantuinya. Ia sadar, satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menghadapi langsung sumber kutukannya. Malam Jumat Kliwon, ia tiba di pinggiran desa. Langit hitam, hujan mengguyur tanah, dan di tengah tanah becek itu, warung gendut berdiri, terang dalam cahaya lampion dan bau masakan yang menggoda. Roda besi warungnya menancap ke tanah. Seperti dan dari balik gerobak, wanita gemuk itu muncul. Wajahnya kini seperti mencampur semua wajah yang pernah dikenalnya. Ibu gendut, Buginem, bahkan wajah Rani dan Bayu sesekali muncul, berkedip lalu berganti. Makhluk itu sudah bukan manusia lagi. Ardi meletakkan buku resep abadi dari neraka di meja kayu di tengah warung. "Aku tahu siapa kau, dan aku tahu apa yang kau makan," katanya pelan, tapi mantap. Wanita itu tertawa, suaranya menggema dari segala arah, seperti 1000 lidah menjilat. "Waktu, kau memang pintar, dan karena itulah dagingmu paling nikmat." Gerobak mulai bergetar. Sosok-sosok berdarah muncul. Dari bayangan mereka adalah para korban. Mulut mereka terbuka lebar, wajah kosong, dan tangan mereka menunjuk ke arah Ardi. Lampion padam, petir menyambar, ritual dimulai. Namun Ardi sudah siap. Dalam saku jaketnya, Ardi membawa segenggam abu dari warung yang terbakar dulu di Solo, tempat Rani mengorbankan dirinya. Ia menyebar abu itu ke atas buku resep dan mulai membaca doa dari catatan terakhir Bayu yang pernah ia temukan secara misterius dari blok lama. Bumi berguncang. Warung mulai meleleh, suara jeritan dan tangis memenuhi udara. "Kutukan ini cukup, kau sudah kenyang. Ini akhir dari makananmu, iblis," Ardi berteriak. Sosok wanita gemuk itu berubah menjadi makhluk hitam besar, bertanduk, dengan perut yang menganga, penuh potongan tubuh manusia yang masih menggeliat. Ia mengaum, melompat ke arah Ardi, dan terkena api dari abu pembakaran Rani. Makhluk itu menjerit, tubuhnya membusuk, meledak dalam api hijau, dan menghanguskan seluruh warung. Ardi terlempar, pingsan di tanah basah.
Esok harinya, warga desa menemukan bekas kebakaran aneh di tanah lapang. Tidak ada gerobak, tidak ada tubuh, hanya satu benda tersisa. Buku resep itu kini benar-benar hangus dan Ardi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi 1 minggu kemudian, di kota lain, di tepi pasar malam yang sepi, muncul gerobak baru, kecil dan sederhana. Pelangnya bertuliskan nasi ibu gendut, cabang resmi, dan seorang wanita gemuk berdiri di balik gerobak itu, tersenyum seperti menunggu pelanggan lama.